Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Randa Yusra DMPD dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya Muhammad Arifin Ihsan dengan NIM A1B12501 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Saya Naila Humaira dengan NIM A1B12502 sebagai materi. Dan saya Cantika Amelia dengan NIM A1B12501 sebagai pemateri. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu unsur intrinsik, tema, amanat, alur, dan setting. Baiklah, sama-sama kita simak penjelasan dari materi pertama. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah elemen-elemen pembangun dari dalam sebuah karya sastra, seperti cerpen, novel, atau drama, yang membentuk inti cerita dan definisinya meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur cerita, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat atau pesan yang disampaikan. Istilah tema menurut Sabert dan Aminuddin tahun 1987 berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat meletakkan suatu perangkat. Sebab tema adalah otak yang menjadi dasar suatu cerita sehingga juga menjadi pangkal tolak bagi pengarang dalam memaparkan karya fiksinya. Dalam upaya pemahaman tema, ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, memahami setting dalam prosa fiksi yang dibaca. 2. Memahami plot atau alur dalam prosa fiksi. 3. Menghubungkan pokok-pokok pikiran yang satu dengan lainnya yang disimpulkan dari satuan-satuan peristiwa yang terpapar dalam suatu cerita. Yang keempat, memahami penokohan dan watak para pelaku dalam prosa fiksi. Kemudian, amanat. Amanat merupakan opini, kecenderungan, dan visi pengarang terhadap tema yang dikemukakannya. Amanat dalam drama dapat terjadi lebih dari satu, asal kesemuanya terkait dengan tema. Pencarian amanat pada dasarnya identik atau sejalan dengan teknik pencarian tema. Oleh sebab itu, amanat juga merupakan karakteristik dari berbagai peristiwa, perilaku tokoh, latar, dan ruang cerita. Hasanuddin 2009. Alur dalam karya fiksi adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Alur cerita sering juga disebut plot. Secara sederhana, plot atau alur dapat dianggap sebagai rangkaian atau serangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Jenis-jenis alur. Alur atau plot dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis sudut yang berbeda berdasarkan sudut tinjauan atau kriteria yang berbeda pula berdasarkan dari kriteria urutan waktu, jumlah, dan kepadatan. 1. Istilah plot atau alur lurus atau progresif, yaitu jika peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis, peristiwa-peristiwa pertama diikuti oleh atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang kemudian. Naskah yang menggunakan alur ini secara runtun cerita dimulai dari tahap awal sampai penyelesaian atau penyesuaian, pengenalan, klimaks, dan akhir penyelesaian. Yang kedua yaitu istilah plot atau alur sorot balik atau flashback. Alur jenis ini menggambarkan urutan kejadian yang dikisahkan dalam karya yang berplot regresif, tidak bersifat kronologis. Yang ketiga, ada plot atau alur campuran. Plot jenis ini berplot lurus, kronologis, atau sebaliknya sorot balik. Secara garis besar, plot mungkin progresif tetapi sering terdapat adegan-adegan sorot balik. Setting adalah latar peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa tempat, waktu, maupun peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis. Ada ahli yang mengatakan bahwa setting dalam karya fiksi bukan hanya berupa tempat, waktu, peristiwa, suasana, serta benda-benda dalam lingkungan tertentu. Setting juga dapat berupa suasana yang berhubungan dengan sikap, jalan pikiran, prasangka, maupun gaya hidup suatu masyarakat dalam menghadapi suatu problema tertentu. Setting dalam bentuk ini dimasukkan ke dalam setting yang bersifat psikologis.
Perbedaan antara setting yang bersifat fisikal dengan yang bersifat psikologis adalah setting yang bersifat fisikal berhubungan dengan tempat, misalnya kota, daerah, pedesaan, pasar, sekolah, dan lain-lain, serta benda-benda dalam lingkungan tertentu yang tidak menuansakan makna apa-apa. Sedangkan setting psikologis adalah setting berupa lingkungan atau benda-benda dalam lingkungan tertentu yang mampu menuansakan suatu makna serta mampu mengajuk emosi pembaca. Jenis-jenis setting. 1. Yaitu latar tempat, mengacu pada lokasi fisik atau geografis di mana peristiwa dalam cerita terjadi. Contohnya di rumah, sekolah, kota, desa, atau bahkan planet lain. Yang kedua yaitu latar waktu atau setting waktu. Latar waktu ialah menggambarkan waktu spesifik ketika cerita berlangsung. Ini mencakup contohnya zaman sejarah, abad, atau musim, pagi, siang, malam, atau tanggal dan tahun tertentu. Yang ketiga ada latar suasana atau setting suasana, kondisi batin tokoh dalam sebuah cerita yang juga mencakup situasi lingkungan di sekitar tokoh tersebut. Dapat berupa suasana menegangkan, menyeramkan, romantis, sedih, atau penuh kebahagiaan. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan berkomentar di bawah ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi dapat kami simpulkan bahwa unsur intrinsik merupakan fondasi utama dalam membentuk dan menghidupkan karya sastra. Bukan hanya alat untuk membangun cerita, tetapi juga cara pandang pengarang terhadap realitas. Melalui perpaduan unsur-unsur tersebut, karya sastra menjadi wadah untuk menyampaikan kritik sosial, tempat ekspresi, dan pengalaman manusia yang kompleks. Tanpa unsur intrinsik yang kuat, sebuah cerita akan kehilangan arah dan maknanya. Oleh karena itu, memahami unsur ini sangat penting untuk menciptakan, membaca, maupun mengkritis karya sastra secara menyeluruh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.